Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua nanti takutnya nambah lagi ini yang satu aja. Ini satu aja, mic-nya satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-qawmin amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Maka suara ibu-ibu aja biar Allahnya semangat juga ya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak apa enak Bu? Mau diterusin? Habis waktu 15 menit cak jos. Suruh ngomong 15 menit tapi suruh jos. Ya udah bismillah aja mohon izin ya. Guru kita Mukarram, Masya Allah guru kita mungkin saya senang saya ketemu beliau di Paris, subhanallah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi segala ilmunya, dan mudah-mudahan gak nambah dirinya. Ingat belajar Kiai, kalau nggak berani ya silahkan Kiai. Paling sapu siap duduk sampai rumah surat dipangkatin sama bini. Mukarramah Ustazah Hajah Kenati, Masya Allah dan sehat panjang umur, manfaat ilmunya, karena beliaulah saya bisa hadir di ceramah hari ini. Wassalam Ustazah Hajah Kenati. Mudah-mudahan beliau nggak bosan, mudah-mudahan campur terus. Maka campur ceramah jangan panjang-panjang biar diundang lagi gitu saja ya. Kepanjangan banyak juga. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dr. Anda Ahmadul Husnaimah, guru saya juga. Saya ketemu beliau di sini, beliau langsung undang di Pondok Pesantren Tangerang. Sebenarnya saya tidak pernah ceramah seperti itu. Itu baru masuk di tempat beliau seperti kayak wa idza quri'al Qur'anu, kalau ketika dibaca Quran wajilat dulu ada Ahmadul Husna ya. Mahabbah itu muncul dengan sendiri, itu ketemu aja luar biasa. Salah satu ciri orang zikrullah yang kuat, zikirnya kuat dengan Allah, dekat sama Allah begitu. Jadi bangga Ibu dengan beliau, tolong diteruskan ngajinya, karena ini orang-orang yang termasuk, mohon izin saya sebut waliullah. Waliullah itu nggak usah tunggu meninggal dunia, sudah ada tanda-tanda kewalian beliau. Amin ya Rabbal. Dan saya juga mohon maaf waktu itu belum tahu bahwa beliau hafidhul Quran. Itu bersyukur dibimbing hafidhul. Hafidhul artinya orang yang baca Quran yang hafal. Orang yang hafal Quran itu derajatnya lebih tinggi dari semua makhluk yang di muka bumi ini. Amin. Illal anbiya. Dalam kitab Durratun Nasim disebut martabat tertinggi illal anbiya, kecuali kanjeng Nabi, para nabi Allah. Kalau nabi-nabi Allah udah jelas. Nanti kisah Isra Mi'raj itu ke sana. Siapa Nabi, siapa Musa, siapa Isa, siapa Ibrahim, siapa Nabi, dan berapa Nabi yang ditemui oleh kanjeng Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj itu luar biasa. Ustazah MC, mana yang paling cantik dari MC? Nanti kalau nggak saya hormati, saya jadi undang lagi.
MC yang saya hormati. Korea dari mana Ibu? Korea kita Ustazah. Kemarin Korea pas habis baca Cak Mur berdiri dia langsung pamit. Kalau ini nggak pamit mana? Oh alhamdulillah, makin cantik aja karena dandan dari subuh. Bedaknya belum hilang. Modal perempuan itu Bu, yang penting Ibu usia boleh tua. Ibu ini ibarat mobil, kayak mobil Toyota, mobil Jepang. Mobil Jepang Kijang Innova itu modalnya asal pinter beli dempul. Usia boleh tua tapi didempul aja. Nah, ini kayak mobil Jepang. Itu untuk beli dempul ya minta sama suaminya. Setuju? Suami yang pelit, suami yang nggak pernah beliin bedak, ya diajak bicara dengan baik-baik. Insya jam dulu biar panjangan ceramahnya. Allah. Ini makruh sudah. Belum kerja Bu. Ya Allah, Ustazah. Tapi gak apa-apa, terima dulu. Saya yakin kalau ceramah dipanjangin, ditambahin lagi amplopnya. Bu, masih ingat sandinya apa? Cak Mur? Cak Mur? Diprotes sama Ustazah Jaminati. Jangan jos sama kiai yang lain, gak ada. Dan mungkin maunya beliau campur ajib apa? Terserah Ustazah. Mungkin ada yang protes sama kok josnya apa? Padahal jos itu ekstra jos. Orang yang habis minum ekstra jos biasanya bunga. Kayak saya Bu, dari semalam badan gak enak. Hari Sabtu mikirin mana Ustazah ngundang, kota Bambu luar biasa, sayur asem dibikin, sambal mentah, ikan asin, petik gak ada semua. Campur jangan sampai gak datang. Badan lagi gak enak. Ya Allah ya Syafi, Allah Syafi, ya Syafi, Allah Syafi, ya Syafi, Allah Syafi, isbina wal muslimin ya Rabb bil Mustafa wal Wasi wa bil amin. Mudah-mudahan yang di pojok lagi yang kurang sehat-sehat, amin. Kiai Fahri, mudah-mudahan beliau aktivis dakwah, pengajian banyak, Ustazah Eman, 49 majlis taklim. Saya nggak bisa bayangin kalau 49 majlis taklim itu Senin isi 5 tempat terus. Memang satu hari dua, luar biasa ya. Gak usah jadi pegawai negeri, pegawai Allah langsung, SK-nya dari Allah, gajinya dari Allah, ya kan? Amin ya Rabbal. Nah kayak Cak Mur ini, saya tuh Bu, background saya mana Kementerian Agama. Ibu-ibu yang pengen buku nikah saya ada 12.000. Itu di lantai 4 buku nikah yang Menteri Agama lama masih ada sekitar belasan ribu. Buku nikah yang baru ada. Jadi Cak Mur cuma canda-canda doang. Maklum Bu, kerjanya emang gitu. Mudah-mudahan ibu anaknya ada jodoh yang baik. Amin. Ngomong-ngomong nyanyi yang ngajakin pengen cepet pulang saya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Biarin aja ya. Amplop udah saya terima ini. Nah ini make-nya begini. Make-nya cakepan. Ini biar mau amal juga kalau dengar begini. Cek. Gimana Bu? Sampai ini keluar? Oh 2. Emang takdirnya disuruh nikah 2 ya. Oke Ustazah, kesempatan hari yang mulai ini tentu kita berbahagia, bersyukur. Saya mau reunian aja Ustazah Jaminati beserta keluarga, ibunda, wajah ya Allah, panjang umur dan guru-guru saya. Saya banyak berguru, yang jelas ada amalan dari guru kita, suruh baca la ilaha Muhammadur, itu dari beliau. Padahal saya sudah punya wirid khusus zikir dari Thariqah Baqiyatus Sholihah Anak Sabandiyah, tetapi ditambah itu lebih mantap lagi. Dan saya baca beberapa kitab yang ada Durratun Nasihin, Nasaibah dan lain-lain. Ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dahsyatnya luar biasa. Amin ya Rabbal. Mau baca mau ya Bu, biar kita ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Al-Fatihah Sholihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Itu ada terusannya, ibu boleh. Karena ini untuk menyemangati ibu, yang penting ibu semangat, ngaji pulang, ada oleh-oleh ilmunya, dan itu bermanfaat terutama zikirannya. Ditambah Ilahi Rabbi bil Jalal Antal Kabirul Muta'al Unsurna fi hadal mahal bijahi sayyidil mithal sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul wal ali wal ashabi Fatimah Zuhrul Batun. Ustaz Abu Rapat nanti dengerin rekaman saya Syekh Ustaz Jamin nanti YouTube-nya di-share ke beliau wajib mengeserkan kepada seluruh jamaah insya. Cek YouTube Ustaz Cakmur, ketik aja itu, di situ ada ceramah kita hari ini. Termasuk yang di Ustazah di Tangerang sudah masuk YouTube. Alhamdulillah. Digoda di sana, rupanya almarhum ini ngetes listriknya dimatiin dulu. Berapa kali ceramah di beliau listrik mati. Kalau kota Bambu jos, kota Bambu Musala Al-Hidayah Jamur. Semangat semua ibu, kita bersyukur atas izin Allah, kita bersilaturahmi, banyak rezeki, banyak aqua. Namanya mana, di makanan ada bu, enakan dekat ustazah, makanannya banyak, yang di Bojong nggak dapat, tapi insya Allah nanti dapat semua, amin. Ibu, Isra Mi'raj, Pak Ustadz, saya dari kecil dan dengerin, nggak ada yang baru kata ibu-ibu. Apa itu Isra atau Mi'raj, nanti Kiai Fahri bisa nambahin. Kalau di Al-Isra yang satu tadi jelas, lafaz Isra Mi'raj itu dimulai dari Subhanallah. Kalimat atau isim subhana itu menunjukkan bahwa Allah mensucikan dari irasionalnya perjalanan Isra Mi'raj, bahwa Kanjeng Nabi itu berangkat kok hanya Laila sebentaran doang, tapi nyampe dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kagak mungkin Ustaz. Maka kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani waktu protes, Muhammad ente mimpi. Kagak. Enggak, saya mimpi. Benar itu terjadi Isra Mi'raj. Perjalanan ya kan, itu kalau disingkat bu tanggal 15 menit ya. Kalau disingkat, Allah memerintahkan malaikat, ya kan? Malaikat siapa? Ustazah? Jibril, ente ke surga, ambil buruh paling cakep, buruh yang paling hebat, karena akan ditunggang oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jemput Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram ya. Muhammad waktu itu tidur di rumahnya siapa ge? Siti Hani, Umi Hani. Ada yang namanya Umi Hani? Ada ya. Itu semalaman tidur, kemudian Rasulullah dijemput. Singkat ceritanya udah dibersih segala macamnya, ya jangan panjang-panjang itu nggak berjalan. Beliau ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang luar biasa saat ini lagi diapain bu? Lagi perang Palestina. Masya Allah kita doain bu, mudah-mudahan Muslim sana menang, amin. Palestina segera merdeka, amin. Ya Rabbal, dia dijaga oleh Allah, amin. Oh ibu mau berangkat ke sana, amin. Nyampe berani? Gak takut ditembakin? Paling menembakin laki-laki dari Yahudi. Kata buatannya, lo Yahudi dari menembakin gol, lu kawinin juga, lu masih Islam dulu kalian. Ibu, Isra Mi'raj itu kayak gitu. Dan di dalam perjalanannya Rasulullah banyak godaan. Salah satu godaannya Nabi dipanggil dari sebelah kanan dalam kitab Jalan disebut Muhammad. Untuk Muhammad nggak nengok. Ternyata kalau Muhammad nengok tuh panggilan sebelah kanan, yang manggil tuh ibaratnya mau pendeta dai mubaliknya Yahudi. Muhammad, kalau kamu nengok maka umatmu jadi umat Yahudi semua. Panggilan yang kedua, Muhammad, dari sebelah kiri. Kalau kamu nengok umatmu jadi Nasrani. Alhamdulillah.
Untung Rasulullah tidak nengok kanan kiri. Panggilan yang paling menggiurkan adalah panggilan dari wanita cantik kayak ibu-ibu. Sudah dandan, pakai lipstik, bajunya disetrika. Itu dandan jangan mengok, gak enak. Kalau ibu-ibu kalau dandan sama Bu, ke musola mau ke kondangan cantikan mana? Cantikan kondangan. Kenapa sih? Orang ke musola gini harus cantik juga. Pilih baju yang paling mahal. Karena kita mau Isra Mi'raj menghormati Kanjeng Nabi. Ya, dandannya yang rapi. Jangan ketika mau kondangan doang, kondangan dilihat orang lain. Ya, saja ya. Dilihat laki-laki lain. Biarin Pak, memang saya sengaja biar laki-laki pada tertarik pada saya waktu udah niatnya maksiat. Nauzuh. Kalau orang-orang yang ngaji kayak ibu udah diajar ustazah ya, dandan itu sepantasnya saja, tidak harus seksi. Kadang-kadang tuh orang pakai jilbab, tapi jilbabnya separuh, di bawah masih kelihatan, pantatnya nungging dikit dia melihat. Dorong di bawahnya ini nggak terlalu lebar, bahkan apa tuh legging, tahu legging? Nah, ada yang pakai leggingan dong, tapi pakai jilbab, nggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Kita ini banyak dosa besar, dosa pada suami, dosa pada anak, dosa pada guru, nggak sopan sama kiai, nggak sopan. Tolong menghormati ini guru kita. Ibu kalau ilmunya manfaat, hormati guru. Nggak ada cara lain dah. Mau ngaji kemana mundur apa ilmu setinggi langit, adab lebih tinggi daripada ilmu. Setuju? Rasulullah itu banyak yang masuk Islam itu karena adab, karena akhlak, bukan karena pintar. Orang Rasulullah ketika Iqra Muhammad bismillah kalau halal apa jawab beliau? Mana biqari? Saya bukan qari, saya nggak bisa baca, katakan dia. Untung Rasulullah bisa baca. Kalau Rasulullah pintar baca mah dikirain Quran karangan Rasulullah, Quran bikinan Rasulullah. Rasulullah itu tukang sihir, tukang santet, wah dan segala macam. Itu aja umat-umat Yahudi Nasrani mengatakan demikian. Tetapi Rasulullah ketika ma'ana biqari, saya ini bukan qari, langsung dituntuni, langsung bisa membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, dan seterusnya. Karenanya ibu, dalam ta'lim yang terpenting adalah menghormati seorang guru. Kalau ada murid yang songong dengan gurunya, gak berkah. Bahkan dalam kitab man akramal alima faqad akramallah. Wa man ahanahu faqad ahanallah. Siapa yang memuliakan orang ilmu, cium tangan apa saja Bu, itu hidupnya akan dimuliakan Allah. Amin. Tapi kalau menghina, menggibah, jelek-jelekin, ustaznya itu kurang gaul, ustaz yang satu itu kayaknya kuper misalnya, itu Bu yang dengar bukan beliau, Allah, dan mari langsung dengar, ibu hidupnya nggak enak. Maka ketika kita sering gelisah, sering gak enak, gak bisa tidur, coba introspeksi, sejauh mana saya ngikuti di masjid apa nih, musola hidayah ini. Ya Allah, saya ngaji belasan tahun, ilmu saya orang manfaat. Salah satu ilmu nggak manfaat, hidupnya nggak barokah. Salah satu nggak barokah, kita sering diuji oleh Allah. Betul betul. Tapi ketika ada ujian ibu di anak itu sholatnya bandel, ya kan? Belajarnya malas, ke sekolah harus digebukin dulu, mau makan nyendok aja susah. Kerjaan anak-anak ibu cuma di kamar. Di kamar ngapain? Main handphone doang. Pegel apa pegel ibu? Padahal salah satu oleh-oleh besar hikmah Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Betul Bu? Yang gini kalau saya diajarin lagi, makanya langsung saya singkat aja ceritanya, kan udah tahu semua kan. Ya itu Ustaz, saya udah di luar kepala, pokoknya Masjid Aqsa nanti Kanjeng Nabi sholat di situ, terus ketemu para nabi langit satu terus. Pak Ustaz udah tahu sampai Sidratul Muntaha, tahu saya Ustaz. Terus ngapain? Dialog langsungnya itu yang mahal. Tidak ada nabi lain yang bisa ketemu Allah langsung. Betul saja. Luar biasa. Kalau Nabi Musa cuma gini doang ngomong. Nabi Musa ngomong sama Allah bisa. Nabi lain nggak bisa juga. Tapi Nabi kita Muhammad, Rasulullah, di atas Sidratul Muntaha begitu benar gemetarnya kita. Yang Isra Mi'raj ada yang ngomong, Nabi mah yang Isra rohnya doang, jasadnya kagak, fisiknya kagak. Salah itu. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama,
Kita harus meyakini bahwa kanjeng Nabi itu diberangkatkan oleh Allah, bukan hanya rohnya, tapi seluruhnya fisik, jogrokannya itu ngadep Allah. Kalau bahasa tentara, siap, udah ngadep sama Allah, komunikasi. Ada pembicaraan rahasia antara Allah dan kanjeng Nabi yang tidak boleh dibocorkan kepada umatnya. Begitu mesranya. Sama kayak ibu lagi pacaran sama suami. Pokoknya khusus yang ini jangan disampaikan ya sama anak kita. Nah, kalau ada pembicaraan gitu, jos itu. Pokoknya yang ini off the record, hanya kita berdua saja sayang yang tahu. Ada nggak begitu? Ada. Ini Allah dan Muhammad itu juga sama punya rahasia yang luar biasa. Pembicaranya mesra sekali, ilah kecuali perintah sholat. Kamar ente sholat 50 kali sehari. Kasih tahu tuh umat ente, Bu, 50 kali sehari. Sanggup apa sanggup? Yakin tidak sanggup. Karenanya kanjeng Nabi pas turun ketemu Nabi Musa, Muhammad, orang kota bangun rumah pamer orang bakal kuat sholat 50 waktu. Ente kita dispensasi kalau naik dikasih dispens 10, tetap masih 40. Suruh kata Nabi Musa minta lagi Muhammad, baru 40. Terus sampai bolak-balik. Des kesimpulannya tinggal 10 sebenarnya. Kata Nabi Musa, tetap orang sanggup mat. Gitu lah kira-kira itu. Dia naik lagi tuh, Bu. Minta diskon, ya Allah, kayaknya 10 ini juga nggak mampu. Akhirnya turun Rasulullah, ketemu Nabi Musa, tinggal 5 saja. Kesorean maghrib kecapean, isya ketiduran, audzubillah, tempur. Itu wirid Banten itu. Ibu ini selama ini nggak punya wirid ini. Keunggulan wirid Baqiyatus Shalah itu audzubillah. Coba lihat ratib hadap, ratib atos, ratib apa aja, tidak ada audzubillah, audzubillah. Baca 10 kali setelah sholat. Itu akan menghancurkan seluruh godaan setan, huru-hara, stres, pikiran. Walaupun banyak utang, kontrakan belum dibayar, ada yang ribet, ada yang lamar, anak kita belum ini, anak kita yang bikin stres. Suami datang nggak bawa duit, uang gajian nggak ditaikin, uang belanja nggak ditaikin. Tadi dapat dari Ustaz Cakmur, bilang Papa, kok mama wiritannya baru sekarang ya? Jangan-jangan aliran sesat. Bego. Bilang nggak aliran sesat. Audzubillah itu kalimat sebenarnya kan sama, cuman syaitonir rajimnya, setan itu kadang gentayangan dibuat. Audzubillah. Kalau minas syaitonir rajim kata setan, ya lu memang begitu, itu mau bacaan gua. Coba aja lu bacain ayat kursi ke gua, nggak mempan gua mah. Ya kali jin-jin yang sekarang, ya Bu ya. Jin kepada gentayangan nggak takut dengan ayat kursi, apalagi udah pemilu gini, ayat kursi dibaca, semua dibaca. Entah setelah pemilu kursinya udah dapat kursi DPRD, ayatnya hilang semua. Nah ini Bu, kita doain yang didukung Ustazah Nikmah. Jadi ini saya nggak usah kampanye, nanti yang kampanye beliau, saya PNS nggak boleh, mau apa aja boleh. Ini lagi masa tenang, pemilu damai. Yang penting besok pagi hari Rabu itu pagi-pagi jangan lupa ngapain? Salah kalau nyoblos, bangun tidur, sholat tahajud dulu. Nah, habis tahajud, sholat subuh, habis subuh bikin sambal. Iya, itu nggak kuat nyoblos kalau nggak sarapan. Siapa yang ngasih makan? Orang ada. Bikin sarapan dulu, tuh suaminya bikinin, hebat ke sana. Bapak sebelum nyoblos biar coblosannya benar, makan yang enak. Bikinin kopi, alhamdulillah. Tenang jalan, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri. Kayak kanjeng Nabi, Muhammad. Enggak, maksudnya Muhammad amplop. Muhammad yang sebelah kanan pego, Muhammad sebelah kiri 200. Yang dari setan cewek yang cantik tadi ngasih gopek. Ibu terserah ibu, dan saya nggak melarang. Ya, itu nggak bisa dilarang dan nggak bisa dihindari. Tapi soal coblosan, ibu sudah punya hati nurani sendiri. Amin.
Ibu bertanggung jawab dunia akhirat. Ibu nyoblok caleg ini, ya Allah alasan saya ini ya Allah, dia rajin sedekah, dia rajin mushola, dia rajin ibadah, silahkan. Capres saya nyoblos ini ya Allah karena 1, 2, 3, 4 alasan 10, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal, itu yang cakep, yang penting takbir, bisa ngerti takbir. Bu, yang penting itu ya dijaga dengan baik, nggak usah berantem ya. Hari ini ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, semuanya kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Maka pesan model Isra ini dalam konteks pemilu, 1, melalui Isra Nabi, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju? Yang kedua, melalui pesan Isra kita tingkatkan persatuan umat Islam khususnya di Indonesia. Partai boleh beda, tapi kita nggak mau ribut, Pak Ustaz. Saya anti ribut. Damai itu indah. Siapapun presidennya, ibu yang tetap begini, ustazah yang tetap guru ngaji, Kiai Fahri yang tetap ngajar ngaji. Siapapun presiden kita hormat dan patuh. Siapa yang menang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Ustaz, Allahumma malikal mulki, sama-sama tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Bu, siapapun yang jadi, insya Allah kita taat kepada Umar. Dalam satu kitab saya sebut, Ibu, ini penting di bawah. Di akhir zaman, pesan Kanjeng Nabi ketika karena yahtubu inda hajjatil wada. Rasulullah itu pesan ketika haji wada. Haji wada itu haji perpisahan, katanya Rasulullah mau meninggal dunia. Nih Bu, nih pesannya. 1, ittaqullah. Ini akhir zaman. Kita perkuat takwa kita kepada Allah, yang ngaji tetap jalan, nuntut ilmu jalan, nggak kenal nenek-nenek, nggak kenal aki-aki, terus nuntut ilmu sampai mati. Jangan ada bahasa ini. Alah neng, saya mau besok nggak tahu neng, tinggal nunggu waktu dong neng, orang kuat ngaji. Salah. Ngaji terus mau umur 70, 80, 90 sampai mati. Setuju Bu? Ibu jangan sampai pulang ceramah dari cabut mana? Aku males banget gue ngaji sekarang. Mana hari Senin ngaji lagi, Rabu ngaji lagi, ngaji semuanya orang pernah berhenti. Ya ngaji mati gak berhenti. Ya ngaji jalan terus berkah. Amin. Bukan gitu Ustaz, soalnya kan kalau ngaji saya Senin harus bawa duit, Selasa bawa duit. Yang nyuruh bawa duit siapa? Memang wajib bawa duit, karena duit orang dibawa mati. Setuju? Lah Bu, ngamal tumbang gocap aja ngedumel banyak, ngedumel ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Hari ini timbang-timbang sampai saya ya Allah. Tapi saya nanti mau minta nomor rekening Hajah Menati ya Allah. Saya mau transfer aja diam-diam pret katanya. Amin ya Rabbal. Begitu sama Kiai Fahri, mana mau penutupan, ini guru saya paling ganteng di sini, mana cewek-cewek semua, guru yang laki atau dua, ini paling ganteng. Nomor rekening berapa Kiai? Minta nomor rekening doang, nomor NPWP. Ditunggu sebulan sampai Ramadan kagak dikasih, bahagia aja semua. Sama kayak korban, selain Kiai terserah mau dibeli kambing, mau dibeli sapi, mau dibeli kebuk, bodo amat dah. Yang dipotong jegrek, dagingnya bagi-bagi, wajar Kiai yang paling banyak kan. Amin. Kalau ibu pengen banyak Kiai, jadi Kiai dulu lah. Memang begitu, saja juga sama ya. Jadi itu manfaat ilmunya, bidini wadunya. Pesan 1, etaqullah wasallu khamsakum, sholatnya terus udah mau kek politik nggak ada urusan ya Allah, mau apa itu ngikut-ngikutin ngalor ngidul orang jelas, yang penting saya sholat, udah itu aja. Jadi takwa jaga dan sholat, sallu khamsakum wasumu sahrakum, puasa Ramadan yang dikit lagi akan datang insya. Ini hari aja bayangan kita Bu, ya Allah dimunculi, ya Allah saya persiapan Ramadan, kulkas sudah diisi aja, udah beli beras 2 karung, udah beli apa itu. Ini persiapan apa? Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam,
Apa doanya? Oh, saya itu Allahumma-nya mau mulai keliru dulu. Ya, coba ada yang ibu. Allahumma barik lana biar siapa dilaguin? Yang dilaguin. Yai, mari kalian hafal. Allahumma barik lana, ya oke. Birojaba wa sya'ban wa baligna Ramadana wa firlana dunubana. Sama-sama Allahumma barik lana birojaba ada yang nambahin wa hasil maqasidana. Kalau versi Camur mau kalah banyak saya tulis Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa fir lana dzunubana. Kalau tambahin wa hasil maqasidana wa hasilna nasrina wa tarana fatamubina warzuqna rizqan halalan mubarakan. Nabi banyak banget doa bebas, tapi intinya berkait bulan Rajab kemarin. Ya, mungkin hari ini udah masuk Syaban ini, subhanallah ya, udah nyampe Syaban, ibu diisi dengan ibadah persiapan mental. Mental itu artinya perut. Ini kita nih perut kadang-kadang dikit-dikit baru bangun, ibu-ibu belum melek, belum cuci muka, udah ngeliat meja ada roti di vlog. Apa baik di vlog bangun jam 11 malam bukan tahajud, kencing langsung ngemplok. Jam 2, jam 2 bangun lagi ngemplok. Siapa tuh? Ibu-ibu, bapak-bapak. Maka bapak-bapak wajar, karena ibu-ibu wajar kalau badannya lebih berkah, lebih gendut-gendut, ini nggak apa-apa. Karena dikit-dikit dapat barokah, dapat berkah. Amin. Apalagi ngajian itu 3 hari tahlilan, 7 hari tahlilan, 100 hari tahlilan, 1000 hari juga tahlilan. Enak apa enak? Maka orang yang nggak masuk NU rugi. Orang yang mengatakan tahlilan bid'ah, rugi besar. Orang-orang yang kita lebih selamat kalau enggak itu jangan ikutin alur itu, udah ikut saya enak deh. Ngaji dapat kue, ya kan? Apa-apa dapat besek, alhamdulillah. Tapi kalau ada jamaah yang memang tidak mampu bikin tahlilan, cari undang ustaz jangan milih-milih. Giliran orang kaya ustaz mau tahlilin, yang miskin nggak mau, jangan gitu ustaz. Termasuk cakmur saya nasihat diri saya. Kalau kita tahlilan adil, yang dikontrakan tahlilin, betul bu? Yang rumahnya tingkat punya mobil Innova kita tahlilin, amin. Subsidi silang. Boleh jadi yang kontrakan nggak ngasih amplop, tapi yang Innova amplopnya 7 kali lipat, amin. Sama Ustaz Camur, ceramah saya sudah lebih setengah jam, amplopnya hanya segini, karena lebih 15 menit ditambahin lagi, amin. Ya Rabbal, saya bukan caleg, jadi nggak usah coblos-coblos, dan saya udah bosan bu dengan coblos-coblosan. Ada satu coblosan yang tidak saya bosan, yaitu coblosan dengan istri saya. Itulah coblosan yang sejati. Gak usah ribut-ribut, coblosan kita itu saja. Mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah, amin. Yang lagi janda mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Yang lagi setengah janda ngurus di pengadilan agama ke PP4 konsultasi, silakan catat nomor HP Camur Jos. Silakan nomor, saya siap menjadi konsultan. Bukan saya mau kawinin, tapi saya memang biru jodoh. Anak saya juga sama, ustazah sama, semua mualim guru-guru kita ini. Kiai Fahri ada anak pesantren di Tangerang Selatan sono, ada pesantren yang mabuk, ya ada yang duda, ada yang setengah mocornya, ada yang tinggal di macam-macam lah kasus hidup ini. Yakinlah bu, takdir itu di atas segala-galanya. Ibu yakini, jangan bersedih. Ya, yang lalu biarlah berlalu, masa depan kita harus song-song dengan baik. Kalau dalam Quran disebut wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu. Bahkan kalau Quran yang lain alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Maka berbahagia karena kita menjalankan Isra Mi'raj ini sebenarnya satu, supaya kembali mencintai Kanjeng Nabi, meneruskan perjuangan akhlak Nabi dan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Nah, kita bersolawat ya Nabi salam alaika ya
sembuh, 2 jam lagi Mas sembuh. Saya takdim Kiai Fahri, ustazah saya, guru saya, mohon maaf dan lahir batin. Kiai, mohon ridhonya Kiai ya. Ustazah mohon dimaafkan. Masih banyak ceramah saya catat lebih dari 10 materi lagi. Tenang Bu, masih banyak waktu dan lain kesempatan. Amin. Ya Rabbal, itu doain kepada saya dan para kiai yang ada ini ustazah, doain panjang umur. Amin. Diberkahi Allah. Amin. Ilmunya manfaat, sehat jasmani rohani, terus menurunkan perjuangan Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kami juga untuk ustazah semua ini yang hadir, insya Allah hidupnya barokah. Pulang sini insya Allah bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Segeralah jual sawah kalau punya, kalau nggak ada nggak apa-apa, surat tanahnya aja. Kontrakan nggak akan dibawa mati, jual satu untuk pergi haji. Amin ya robbal. Jalan-jalan ke Pondok Kacang. Amin. Jangan lupa bawa bini. Kalau pengen umur panjang, mana kopi? Dari tadi orang ada kopi soalnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.